salah seorang dari siapa yang paling hina ini. Siapa yang paling hina itu diantara kita? Kata yang paling hina, salah seorang yang paling hina. Jawab pertanyaan saya. Ini yang di luar gereja atau di dalam gereja? Pasti di luar gereja. Di dalam gereja nggak ada yang paling hina. Sebab darah Yesus menebus kita. Kita jadi mulia karena jadi anak-anaknya. Berarti apa segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Kalimat terakhir kita baca ayat 45. 1, 2, 3. Kamu tidak juga melakukan untuk aku. Jangan stop dulu. 46. Pelan-pelan saya akan baca. Dan mereka ini, siapa mereka ini? Yang tidak melakukan segala sesuatu untuk yang paling hina itu. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Stop. Di mana siksaan kekal itu? Siapa yang dimasukkan neraka oleh raja dan hakim itu? Orang Kristen yang tidak melakukan segala sesuatu untuk mereka yang di luar gereja. Buka kupingmu gereja. Akhirnya akan banyak orang Kristen masuk neraka. Bukan karena berzina, bukan karena membunuh, tapi karena tidak berbuat segala sesuatu untuk saudara Yesus. Tapi kalimat berikut, orang siapa? Orang benar. Ke dalam mana? Hidup yang kekal. Mari gereja kita jujur. Berapa persen uang, waktu, program, tenaga, ide, dana, daya semuanya yang kita punya untuk melakukan Matius 25? Jujur, berapa persen? Tema hari ini garam dan terang dunia. Kita lakukan itu. Ayat terakhir. Sekarang kita akan lihat 1 Yohanes 3:16. Ditulis oleh rasul yang sama, Rasul Yohanes. Di pasal yang sama, pasal 3. Di ayat yang sama, ayat 16. Tapi penjelasannya jelas sekali. 1 Yohanes 3:16 sampai 18. Dengarkan ini gereja. Kalimat pertama, ayat 16, itu tepat seperti Yohanes 3:16. Tapi kalimat setelah itu, itulah tugas gereja. Saya baca, demikianlah kita apa? Ketahui tentang apa? Kasih Kristus. Yaitu bahwa siapa? Yesus telah apa? Menyerahkan nyawanya untuk siapa? Kita. Supaya kita apa maksudnya? Hidup. Titik, koma. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kapan kita buat ini? Enggak cukup hanya Yohanes 3:16, saudara. Kita harus melangkah selangkah lagi. Jadilah kita seperti Yesus. Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apa artinya? Harus mati? Tidak. Lalu apa artinya? Ini yang penting. Ayat 17. Maaf, yang pelit jangan baca. Serius. Karena ayat ini paling dibenci oleh orang medit. Ayat 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi bagaimana menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam dirinya? Loh, kok nggak ada yang ngamen? Nah, itu pelitnya ketok. Kalau saudara nggak amen, saudara nggak setuju. Kalau saudara amen, saudara setuju. Amin. Jangan pernah menunggu kaya baru memberi orang lain. Justru latihan dari nggak punya ini, supaya kalau sugi orang medit. Betul, mulai dari kita kekurangan. Mengapa gereja tidak pernah membahas ini? Jawabannya, karena untuk gereja kami pun masih kurang. Nah, kayak tok medite.
Saudara, kita nggak akan pernah berkata cukup sebagai manusia. Maka itu belajar memberi mulai hari ini. Rekan-rekan hamba Tuhan, mulai besok buat program mengurus saudara Yesus yang paling hina itu. Buat program untuk ngurus mereka. Mau percaya mau tidak urusan nanti. Yang lapar beri makan, yang telanjang beri pakaian, yang haus beri minum, yang di penjara rawat mereka. Tadi dalam perjalanan dari Malang ke sini, di mobil saya dapat telepon dari Nusa Kambangan. Ada terpidana seumur hidup, terpidana mati, dan terpidana 10 tahun. Puji Tuhan, terpidana seumur hidup sudah turun jadi 20 tahun. Yang terpidana mati 2 orang jadi seumur hidup. Yang 10 tahun sudah berkurang. Dari bukan Kristen. Saudara, saya suka ngurusin orang-orang penjara itu di Indonesia ini. Saya suka kirim voucher kepada mereka. Itu mereka jual nanti untuk mereka makan. Saya ngurus banyak orang penjara, saudara, sampai hari ini. Nanti 2 orang akan keluar bulan depan tanggal 14 dari LP Salahuddin di Makassar. Dua-duanya bukan Kristen. Kalau yang Kristen saya nggak pernah ngurus, biarin aja di dalam terus. Saya urus yang bukan Kristen. Ini dong, yang Kristen sudah biarin aja, ngapain di situ? Salah sendiri itu. Oke? Ayo saudara kita urus. Dengar anak-anak Tuhan, datanglah ke rumah sakit umum. Cari pasien-pasien miskin, jenguk mereka. Itulah saudara-saudara Yesus. Enggak, amin. Amin. Dengar gereja, 5 tahun terakhir ini, dengar, 5 tahun terakhir ini, pemerintah membuka keran izin rumah sakit dibuat gampang. Betul atau tidak? Kenapa? Karena pemerintah sadar rumah sakit umum nggak sanggup menampung. Tapi pernahkah gereja khotbahkan ini? Jujur, jumlah perawat Kristen 0. Jujur. Masing-masing pendeta harus jujur. 5 tahun terakhir berapa persen jemaat saudara yang jadi perawat? Betul? Orang Islam murah hati mau jadi perawat, saudara. Begitu banyak rumah sakit Kristen, perawatnya bukan orang Kristen. Apalagi maaf ya, yang Tionghoa buka telingamu. Dalam nama Yesus. Sampai hari ini sudah 10 tahun terakhir tidak ditemukan satupun perawat orang Tionghoa. Ternyata di benak orang Tionghoa, perawat itu adalah babu. Ini kejam, saudara. Hai pendeta, itu tanggung jawab kita. Betul tidak? Saya ngomongin. Kenapa banyak gereja nggak bisa khotbah seperti ini? Karena gereja egois. Mana jumlah perawat Kristen makin berkurang. Padahal orang sakit bertambah banyak. Kenapa orang Kristen hanya senang jadi dokter? Dengar engkau dokter-dokter, sepintar apapun engkau, nggak ada perawat, mati juga kamu. Lo betul tidak? Dengar anak-anak muda, bertobat kalau cita-citamu cuma Indonesian Idol dalam nama Yesus. Merusak gereja ini, saudara. Kenapa nggak ada yang punya cita-cita jadi perawat? Hampir tidak ada fisioterapis Kristen. Lihat orang stroke makin banyak, tapi siapa ngerawat mereka? Mana yang Kristen? Itu pelayanan yang hebat, saudara. Amin kan ini? Yesus melayani orang-orang sakit itu luar biasa. Yang nomor 2, guru Kristen makin habis juga. Berapa banyak sekolah Kristen kepala sekolahnya Islam? Kenapa? Karena anak muda Kristen gak pernah didorong oleh pendetanya jadi guru. Semua mau jadi pendeta. Zaman saya jadi pendeta enak, bondo abab suge. Catatan itu kurang ajar betul, profesi ini dirusak, saudara. Anak-anak muda, berhenti cita-citamu masuk soal kita, berhenti. Karena dunia ini perlu digarami, bukan gereja yang perlu digarami. Coba kalau saudara punya sarjana teologi, punya master teologi, ngelamar ke Telkom, diguyu. Lo betul nggak? Saudara punya gelar STH, ngelamar ke bank, nggak laku di sekuler. Padahal dunia yang perlu garam. Coba mikir itu baik-baik. Saya bisa ngomong yang lain, tapi cukup. Ayat 18 berkata begini, anak-anakku, marilah kita bagaimana? Mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Lakukan. Kiranya Roh Kudus menolong kita jadi pelaku firman. Tidak kamu lakukan untuk berapa orang,
Salah seorang dari siapa? Yang paling hina ini. Siapa yang paling hina itu di antara kita? Kata yang paling hina, salah seorang yang paling hina. Jawab pertanyaan saya. Ini yang di luar gereja atau di dalam gereja? Pasti di luar gereja. Di dalam gereja nggak ada yang paling hina. Sebab darah Yesus menebus kita. Kita jadi mulia karena jadi anak-anaknya. Berarti apa? Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Kalimat terakhir kita baca ayat 45. 1, 2, 3. Kamu tidak juga melakukan untuk aku. Jangan stop dulu. 46. Pelan-pelan saya akan baca. Dan mereka ini, siapa mereka ini? Yang